Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan bagian kedua dari praktikum Microsoft Excel for Essential Basic Work. Yang akan dibahas adalah terkait dengan fungsi-fungsi reference seperti fungsi HLOOKUP, VLOOKUP, index match, dan terakhir adalah kita akan membahas pivot table ya. Nah, baik kita ke HLOOKUP, VLOOKUP ya. Nah, HLOOKUP, VLOOKUP merupakan fungsi referensi yang mana kita menentukan kata kuncinya apa, lalu jawabannya apa ya. Jadi ada kata kunci, ada jawaban, dan jawabannya itu ada di sebuah tabel ya. Nah, kita lihat si jawabannya itu formasinya vertikal atau horizontal. Jika kata kuncinya itu vertikal, maka ya ini vertikal 2A, 2B, 2C, maka kita pakainya VLOOKUP. Jika kata kuncinya itu berjajar berformasi horizontal seperti ini 2A, 2B, 2C, maka dia menggunakan HLOOKUP ya. Nah, nanti ada kolom indeks ya. Kolom indeks itu dia jawabannya di kolom keberapa. Kalau untuk HLOOKUP itu ada row index, ada di baris keberapa jawabannya. Nah, ini kan gaji pokok ya. Gaji pokok itu, nah, jika kita tabelnya ini, maka gaji pokok ada di kolom kedua ya. Kalau ini gaji pokok ada di baris kedua ya. Itu. Jadi kolom index dan row index. Baik, kita langsung saja ya. Sama yang pertama kita menggunakan VLOOKUP. Berarti kita pakainya ini ya. Nah, baik. Kita mulai saja sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya. Nah, ini alwi ini kata kunci di tabelnya itu dilihat dari apa? Dilihat dari golongan ya. Nah, berarti kata kuncinya itu adalah B4 ya. Jadi alwi itu golongannya B4. Titik koma ya. Nah, kemudian kita yang kedua adalah table array atau tabel referensi. Nah, ini dari A11 sampai dengan B13. Nah, untuk tabel referensi karena nantinya udah pasti kita akan di autofill ke bawah, maka kita kunci agar ketika kita autofill dia tidak ikut ke bawah, tetapi dia terkunci ya. Caranya dengan cara Fn F4. Kita kunci ya, atau F4 saja ya. Kemudian titik koma. Nah, ini kolom index number. Nah, ini kan table array-nya ya. Nah, kolom index number-nya adalah jadi ini kolom ke-1, kolom kedua, ini kolom ketiga, dan seterusnya. Kebetulan gaji pokok ada di kolom kedua dari paling kiri ya, 2. Range-nya kita pakai false ya. Kenapa pakai false? Karena kita menggunakan exact match. Artinya adalah kita jika tidak ada ya berarti tidak ada kata kuncinya, berarti dia tidak masuk ya. Tidak akan ada jawaban. Berbeda dengan true. Kalau true kan approximately. Jadi dia kalau tidak ada jawaban dia kira-kira. Atau ininya lebih kepada rentang ya kalau true itu. Kita enter saja. Kemudian kita autofill. Ya. Kemudian HLOOKUP ya. HLOOKUP itu tadi apa? Ya, si jawabannya berjejer secara horizontal ini ya. Nah, jadi tabelnya ini tabel HLOOKUP, ini tabel VLOOKUP ya. Jadi sama dengan HLOOKUP kurung buka
lookup value-nya adalah 2A, titik koma, table array-nya ini ya, fn f4, kemudian dikunci ya, kemudian titik koma, row index-nya yang kedua. Ini row ke-1, ini row kedua. Jadi row kedua dari yang paling atas. Kalau misalkan gaji pokoknya ada di ini ya, di sini, maka dia row keempat ya. Kita pakai yang kedua ya. Kemudian titik koma, pilih false. Ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ke sini ya. Alwi. Nah, ini kebetulan Alwi itu kode berdasar kata kuncinya berdasarkan kode ya, A B C. Alwi itu A ya. Di sini tunjangan itu kalau di VLOOKUP dia ada di kolom ke 1, kolom kedua, kolom ketiga. Kalau di HLOOKUP dia ada di baris ketiga juga. 1, kedua, ketiga ya. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya itu A ya, B18 titik koma, table array-nya adalah ini ya, dari A25 sampai dengan C27. Jangan lupa kita kunci fn f4, kemudian titik koma, kemudian ada kita mengisi kolom index number. Ingat ya, kalau ciri-ciri kita sudah berpindah sintaks adalah penebalannya berubah, pindah ya. Gitu. Kolom indexnya ke 3 ya, kemudian titik koma, false. Nah, kita di ini saja. Kemudian yang kedua pakai HLOOKUP ya. HLOOKUP, lookup value-nya yang ini B18 titik koma, table array-nya ini yang dari G24 sampai I26, kita fn f4 agar tidak kabur ya. Titik koma, row index-nya 3, kemudian titik koma, kita pilih false. Enter ya. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kita ke index dan match ya. Nah, index itu merupakan sama, index match itu dia merupakan fungsi referensi, sama seperti HLOOKUP, VLOOKUP. Bedanya apa? Kalau HLOOKUP, VLOOKUP dia kata kuncinya hanya vertikal saja. Kalau HLOOKUP dia hanya horizontal saja kata kuncinya. Tapi kalau index match dia kata kuncinya ada yang vertikal, ada yang horizontal ya. Yang vertikal itu menentukan baris. Jadi baris ya, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat dan seterusnya. Kalau yang horizontal dia menentukan kolom ya. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga ya. Ini adalah wilayah yang akan kita cari titik koordinat sesuai dengan kata kuncinya ya. Misalkan kata kuncinya cappuccino medium, berarti harganya 25.000. Nah, berarti dia posisinya ada di baris kedua, 1 2 ya, 1 2 dan baris kedua. Jadi dari sini nih, dari B2 baris kedua dan kolom kedua. Ya, dia dapat 25.000. Nah, sekarang kita mau beli green tillet yang jumbo. Nah, ini ya. Berarti dia ada di baris keempat, 1 2 3 4 dan kolom ke-4 juga, 1 2 3 4 ya, seperti itu. Nah, indeks itu adalah fungsi untuk menentukan titik koordinatnya ya. Nah, rumus ada 3 sintaks. Yang pertama, tabel referensinya ini ya. Nah, ini tabel referensinya. Jadi kita ini adalah fieldnya, ini adalah wilayah yang kita akan carikan titik koordinatnya, yang merupakan jawabannya. Kemudian titik koma, baris keberapa. Nah, baris keberapa itu ditentukan oleh menu ya, ini. Misalkan cappuccino baris kedua.
ya. Nah, ini dia pakai match nantinya, baris keberapa, kolom keberapa, dia adalah ditentukan oleh ukuran, ya. Nah, baris keberapa dan kolom keberapa itu kita menggunakan match, ya. Nah, match itu adalah menentukan baris ke atau kolom ke, gitu ya. Jadi misalkan dia untuk menu dia menentukan baris ya. Nah, ini menentukan baris. Baris ke berapa sih americano? Baris ke 3, ya. Kemudian yang ini kolom ke berapa itu menentukan yang ditentukan oleh ukuran, ya. Ini juga pakai match, ya. Nah, baik, kita latihan dulu nih. Kita cari indeks baris kedua kolom ke 1. Nah, baris kedua mana? Baris kedua ini ya. Baris kedua tuh 1, 2. Nah, kolom ke 1. Nah, ini berarti 20.000 ya. Coba sama dengan indeks array-nya itu referensi ini ya. Nah, ini wilayah array-nya. Kemudian jangan lupa kita fn f4, kemudian titik koma. Kita sekarang kolom number. Kolom numbernya kolom ke row numbernya baris ke berapa? Kita kedua. Dan kolomnya kolom ke 1 ya. Nah, itu 20.000 ya. Kemudian kita yang kedua ini aja di copy paste aja ya. Itu baris ketiga dan kolom ke 1 ya, 12.000. Nah, jadi kolom ketiga mana sih? Baris ketiga 1, 2, 3, kolom ke 1 12.000 ya. Ini kolom 1. Seperti itu. Kemudian ini juga sama dengan indeks array-nya adalah ini fn f4 ya, dikunci dulu. Kemudian row numbernya adalah 3 dan kolom numbernya adalah 4 ya. Enter. Nah, kemudian sama dengan yang keempat adalah indeks baris sama dengan sama dengan indeks array-nya ini ya, fn f4, kemudian kolom keempat baris ke-4 ya. Nah, kemudian untuk match itu dia untuk menentukan si lemon tea itu dia ada di baris keberapa. Lemon tea ada di baris ke-5 ya, dari A2 ya. Jadi kita disorotnya dari A2 sampai A7. Dia ada di ke-5. Dari mana ke-5 tuh? Latte ke-1, cappuccino ke-2, americano ke-3, green tea ke-4, dan lemon tea ke-5 ya. Nah, kalau small dia ada di urutan pertama. Kalau misalkan jumbo ada di 1, 2, 3, 4 ya. Kita coba ya. Nah, kebetulan ini dia sel acuannya itu kan nggak ada ya. Kita langsung aja pakai lemon tea ya. Biasanya gini, ini nih sel acuannya medium. Nah, ini sel acuannya ya. Kita coba aja. Sama dengan match lookup value-nya nih. Lookup value-nya itu kebetulan nggak ada ya. Biasanya dia pakai sel ya. Nah, karena nggak ada kita pakai ini aja, lemon tea ya. Dikutip lemon tea. Kutip lagi. Lemon tea itu di sini urutan keberapa ya? Di A2 sampai A7, fn f4 titik koma 0. Nah, 0 itu exact match ya. Kita pilih yang exact match. Biasanya kita exact match. Terus. Nah, ada ke-5. Nah, kebetulan kan ini yang americano sama ya dengan yang ini. Ya. Maka kita langsungnya copy paste aja. Copy paste, tinggal rubah menjadi americano ya. Americano ya. Nah, kalau americano dia ada yang di urutan ketiga dari A2 ya. Kalau kita sorotnya dari A1, dia ke-4. Tapi kita dari ini. Kenapa kita pilihnya ini A2? Karena si table array-nya itu berawal di B2
Jadi di baris kedua, berarti di sini. Ini pun juga nggak dari A, tapi kita dari B, ya. Kemudian untuk yang small sama dengan match. Lookup value-nya kita pakai small saja. Kemudian titik koma, lookup array-nya di sini, ya. Jangan lupa di Fn F4, ya, dikunci, kemudian titik koma 0, ya. Nah, small itu di urutan pertama. Kalau jumbo di ke berapa? Keempat kalau nggak salah, ya. Kita rubah aja jumbo keempat. Nah, itu penerapannya di sini, ya. Ini ada aplikasi, ya. Coba misalkan kita menunya menu cappuccino, ukurannya large, ya. Nah, sama dengan index, ya. Index array-nya ini, ya, kita dari B2 sampai E7. Jangan lupa kita kunci kalau array, kemudian titik koma. Nah, row keberapa kita pakai match. Match yang menentukan row apa? Latte, cappuccino, americano sampai raspberry latte. Itu yang menentukan baris ke. Sehingga kita yang menentukannya adalah menu, ya. Sehingga lookup value-nya ada di H2, ya, H2. Nah, kita kunci aja, ya, karena ini. Kemudian titik koma, lookup array-nya di sini, ya. Jangan lupa array-nya dikunci saja. Kemudian titik koma 0, ya. Titik koma, kita kolom juga ditentukan oleh match juga, ya. Match, ya. Match lookup array-nya adalah yang large, ya. Titik koma, kemudian lookup array-nya di sini, ya. B1 sampai E1 kita dikunci saja. Kemudian match tipenya adalah exact, ya, 0. Nah, kemudian kita menutup match dan menutup index. Enter, ya. Nah, ini small rubah. Misalkan kita ingin raspberry 27, ya. Seperti itu. Nah, sekarang penerapan pada tabel, ya. Nah, harganya berapa sih si Dewi Lestari latte medium? Harusnya berapa sih latte medium? Nah, 25.000. Kita pakai rumus index dan match, ya. Sama dengan index array-nya itu ini, ya. B2 sampai dengan E7, ya. Kita dikunci dulu, ya, kemudian titik koma. Row number itu ditentukan oleh menu, ya. Ini menu ini, ya. Sehingga kita pakai match, ya. Match lookup value-nya pakai ini, ya, yang Dewi mesennya ini, ya, di B26, ya. B26 titik koma lookup array-nya ini A2 sampai A7, dia menu, ya. Menu, kemudian Fn F4 dikunci, ya, jangan lupa dikunci karena kita akan autofill. Kemudian titik koma kita pakai 0, ya, exact match. Tutup. Nah, itu baru row number. Sekarang kita pindah lagi ke sintaks kolom number. Kolom numbernya titik koma, kita masuk ke kolom numbernya. Lihat ini jadi menembal, ya, ketika kita pindah sintaks. Nah, berarti kita masuk ke sintaks kolom number. Kita pakai match lagi, ya. Match lookup value-nya itu ada di ukuran, ya, C26 titik koma lookup array-nya di sini B1 sampai E1, ya. Itu kita kunci dulu, ya, kalau array gitu. Kemudian titik koma, kemudian kita pilih exact match atau 0, tutup match-nya, dan kita sekarang tutup indeksnya. Nah, sehingga kita bisa di autofill ke bawah, ya. Kemudian sekarang total harga. Total harga itu harga dikali kuantiti pesanan. Nah, seperti itu, ya. Baik, ya. Sekarang kita ke gaji pegawai. Ini silahkan kalian kerjakan saja sendiri, ya. Yang pasti ini pajaknya itu harus
bentuknya rupiah nih. Contoh ya, misalkan total gajinya itu adalah 7 juta ya. 7 juta yang pertama. Maaf, 7 juta. Yang kedua 8 juta misalkan ya. Yang ketiga 9 juta. Ya. Nah, pajaknya itu kita pakai VLOOKUP ini ya. VLOOKUP yang ini. VLOOKUP yang ini ya. Yang ini. Nah, kalau kita pakai VLOOKUP aja akan muncul persentasenya saja. Sedangkan saya maunya pajaknya berupa rupiah. Pajaknya adalah misalkan 1% dari 7 juta, berarti 70.000 kan. Nah, caranya adalah sama dengan VLOOKUP ya, lookup value-nya berdasarkan golongan ya. Berarti alwi itu ada di C5 ya. Kemudian titik koma ya, table array-nya ini M ya, M berapa? M8 sampai N10. Fn F dikunci ya. Kemudian titik koma. Kolom indeksnya kita pilih kedua ya, ini kolom ke-1, kolom kedua ya kita pilihnya ini ya, yang persentase pajak. Kemudian titik koma kita pilih false ya. Nah, seperti itu. Maaf. Nah, ini baru 0 ya. Kita langsung dikali ini yang dilihat di atasnya ya. Atasnya langsung kita kalikan dengan total gaji. Kalau tadi kan kita baru masuk ke memilih persentase pajak aja, kita butuhnya total pingin dari rupiah. Nah, G5 ya. Enter. Nah, jadi kita ini autofill ya, gaji bersihnya sama dengan total gaji dikurangin pajak ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang ke keterangan pegawai nih ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini keterangannya adalah jika lama bekerjanya 1 sampai 5 tahun, maka dia asisten ahli. Jika 6 sampai 15 tahun, maka dia tenaga ahli. Jika 16 sampai 20 tahun, maka dia tenaga ahli ya. Nah, jadi kita apabila dikasih rentang seperti ini, kita pakai rentang ya, kita pakai false ya. Nah, kita pakai false. Nah, kita pakai false. Nah, jadi kita bikin ini baru lagi ya. Kita bikin tabel baru lagi di mana di sana diisikan yang kita masukkan batas bawah ya, dan dari urutan yang terkecil ke terbesar ya. Nah, jadi kita di sini ini kan yang 1 sampai 5 baris batas bawahnya kan 1, kita 1. Nah, batas yang kedua adalah 6 ya. Batas bawah yang kedua adalah 6. Batas bawah yang ketiga adalah 16 ya. Nah, jadi kalau gini artinya 1 sampai 5 itu asisten ahli, 6 sampai 15 adalah tenaga ahli, dan 16 ke atas adalah tenaga ahli utama. Nah, kita di sini isinya ya sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya itu J5 titik koma, table array-nya ini kita pakai bawah ya. Table array ini jangan lupa kita dikunci ya. Kemudian titik koma, kolom indeksnya kita pakai yang kedua, titik koma. Nah, ini kita pakai yang rentang. Kalau rentang itu ingat kita pakai yang true ya. Tapi jarang sekali sebenarnya kita kerja pakai true, itu jarang. Kita seringnya pakai false ya. Kita seringnya pakai false. Nah, kita enter aja ya. Kemudian kita di ini. Ini ya, ada rumus di sini ya. Nanti kalian bisa lihat aja rumusnya. Nah, seperti ini ya. Baik, sekarang yang terakhir ya, yang menurut saya paling powerful, yang kita meringkas data dengan sangat cepat, dan juga di sini kita kemampuan yang diminta adalah bagaimana cara kita
mengcustom tabel ya, mengcustom tabel sesuai dengan sesuai dengan permintaan ya. Di sini kita diminta yang pertama, di kota mana penjualan tertinggi dan tentukan 3 produk tertinggi penjualannya. Nah, kenapa kita ingin mempertanyakan ini? Karena kita di sini nomor 3-nya kita diminta untuk berikan satu saran kepada manajemen produk apa dan di kota apa perusahaan perlu menambah biaya pemasarannya. Ini menurut pribadi dan juga mungkin menurut istilahnya tuh ya, menurut pengamatan manajemen saat itu, manajemen menetapkan bahwa kita mesti melakukan penambahan biaya pemasaran di kota yang paling banyak dipilih. Jadi paling banyak penjualannya ya, karena jadi dan juga untuk produk-produk yang juga paling bukan banyak, 3 produk tertinggi penjualannya ya. Jadi mungkin karena yang paling tinggi artinya dia yang lebih dikenal di masyarakat, artinya perlu di-boost ya, di-boost tuh ditingkatkan lagi gitu kan, ditingkatkan lagi penjualannya dan yang sudah tinggi berarti itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nah, baik, di sini kan ada kota, ada produk ya. Nah, bagaimana cara kita membuat pivot table? Nah, ini ya. Pertama kita ini dulu, disorot dulu satu tabel. Ya, disorot dulu satu tabel. Nah, sampai H25, kemudian kita insert pivot table, pilih from table ya, insert pivot table dan pilih from table range ya. Nah, ini sudah dipilih nih ya tabel range-nya. Nah, kita yang kedua kita diminta untuk penempatan pivot table-nya di mana? Di new worksheet kah ya? Jadi sheet yang baru atau sheet yang sudah disiapkan. Nah, kalau misalkan kita ingin di worksheet yang baru, maka kita pilih new worksheet. Kalau misalkan kita ingin di suatu tempat yang kita tentukan, maka kita pilih existing worksheet. Nah, saya di sini ingin existing worksheet ya. Nah, lokasinya kita tentukan nih. Kita klik icon ini ya, tanda panah ke bawah. Kemudian kita pilih, kita di J15 saja. J15 sini ya. J15. Nah, kita klik icon panah ke bawah dan pilih OK. Nah, di sini ada 4 field ya, ada 4 field. Ada field filter, ada field kolom, ada field baris atau row, dan ada field value atau nilai ya. Nah, jadi untuk kasus ini kita membutuhkan field row dan field kolom ya. Value udah pasti ya. Value-nya kita pakai total revenue. Jadi si isiannya itu adalah total pendapatan. Jadi yang pertama adalah kita di kota mana tertinggi. Nah, berarti kita pakai city ya. Nah, city otomatisnya ada di feed row. Nah, dia ini di sini ya, feed row ya. Lahan untuk baris ya. Kemudian yang kedua adalah produk. Nah, kebetulan produk juga jadi kayak gini nih ya. Nah, coba kita yang terakhir adalah total revenue. Nah, total revenue dia ada di value ya di sini. Ya. Nah, kalau misalkan seperti ini sesuai dengan defaultnya mereka atau sarannya mereka, itu yang ini nggak akan terjawab nih. Ya. Nah, kita pengen jawab itu. Nah, gimana caranya? Kita produknya itu digeser ke field row. Ya, ke field row. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. Kemudian tinggal kita tentukan ya. Yang tertinggi apa? Kita dipakai ini ya,
di home, kemudian conditional formatting ya, pakai perankingan. Yang pertama kita pakai more rules ya. Topnya top, ada bottom ya di sini. Nah, topnya top 1 ya. Kemudian kita format, fillnya kita warna kuning saja ya. Nah, nanti yang akan terwarna kuning adalah yang tertinggi nomor 1. Nah, ini ya di Boston. Kemudian yang kedua adalah kita ingin mengetahui 3 produk tertinggi apa aja. Nah, ini kita grand totalnya kita sorot ya. Tapi jangan grand total ini ya, jangan grand total, tapi grand total yang produk ya. Kemudian conditional formatting, kemudian tab bottom rule, kita more rule, kita pilihnya top berapa? Top 3 ya, top 3. Kita format, kemudian kita pilih yang fill ya. Pilih kemudian kuning. Oke. Ya, jadi jawabannya adalah raw root, carrot, dan oatmeal seed. Pak, tadi ada raw filter nih. Ini apa sih, Pak? Nah, feed filter itu untuk memfilter misalkan ya, kita ingin memfilter berdasarkan region ya. Ada region itu ada east, ada west ya. Region. Nah, tapi kita nggak mau di sini, nggak mau di raw, tapi kita maunya di filter. Kita geser aja ke filter. Nah, ini filter itu ada all, ada east, kita pengennya misalkan pengen west dulu ya, west. Oke. Nah, ini west ya. Untuk di west 3 terbesar adalah carrot, coklat, dan oatmeal. Dan kota tertingginya adalah Los Angeles. Kalau misalkan kita pilihnya S, maka carrot dan oatmeal seed, ininya Boston ya tetap ya. Seperti itu, kita pilihnya all aja ya. Nah, seperti itu. Baik ya. Saya harap ini ada sedikit membekas ya di kalian. Kalian tinggal latihan saja ya. Apabila kita peras lagi, apa saja sih yang kita butuhkan dalam bekerja? Ada 3. Yang pertama ya, yang sangat dibutuhkan banget gitu ya, misalkan kita peras lagi, itu 1, if ya. If sederhana ataupun bertingkat ya, itu kalian harus dikejar sederhana dan bertingkat. Nah, yang kedua adalah VLOOKUP, HLOOKUP ya, itu wajib kalian bisa. Dan yang ketiga ya adalah kita menggunakan pivot table. Nah, ini cukup 3 ini saja. Kalau misalkan kita peras, yang penting banget tuh ini ya. Lain-lainnya sebenarnya advance. Conditional formatting itu advance. Kemudian ya udah segitu ya sebenarnya ya. HLOOKUP, VLOOKUP seperti itu ya. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.